Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi seperti biasa di Bravo Channel, Bravos Channel bersama Kang Karna Adibrata, Kang. Halo. Dan Kang, dengan apa lagi bukan Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amril, dan kali ini, Kenapa tidak memperkenalkan Bravo Iwan ini sekarang? saya Bravo Iwan programnya. Oh gitu. Nah, orangnya adalah Kang Bandrek. Saya Ahmad Sudirwan. Kita di sambungan sudah ada Bapak Muhtar Effendi SH.MH. Beliau adalah satu dari ratusan penasihat hukum atau tim dari tim kuasa hukum yang membela Peggy Setiawan. Assalamualaikum, Kang Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sehat semuanya. Sehat. Luar biasa. Ada di Bandung ya, Kang? Ada di Bandung. Luar biasa. Tampaknya mungkin akan siapa yang mau bertanya langsung, Kang Karna atau Langsung. Kang Reza? Kang Oke. Iwan saja lah. Kang Muhtar yang mau bertanya, Kang Bandrek nih, Kang. Siap. Kang, sebagai satu dari lebih dari 100 penasihat hukum atau pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum untuk Peggy Setiawan, tentu sudah banyak persiapan Kang Muhtar lakukan dalam antisipasi untuk menghadapi peradilan yang saya bayangkan. Bagaimana bisa disampaikan apa yang telah dilakukan pada saat yang paling akhir ini, Kang, yang paling update? Mungkin bisa di-share dengan kita, Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua, terutama untuk para penikmat Bravos Radio. Siap. Baik, saya sampaikan. Alhamdulillah, memang kebetulan saya termasuk salah satu penasihat hukum daripada PS yang sekarang berada di dalam tahanan kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, persiapan kita memang sejak awal sampai kemarin terakhir kita ada rapat besar itu, kita inventarisir, alhamdulillah sudah kurang lebih 100 orang advokat yang bergabung dengan kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ke agenda atau kegiatan kemarin itu, kita kemarin membuat tim-tim khusus yang diberikan job desk-nya masing-masing oleh Ibu Ketua, Ibu Yanti dalam hal ini. Di dalamnya itu ada tim untuk rapid, kemudian tim untuk pengumpul bukti dan menganalisa, kan itu ya. Kemudian tim untuk LPSK, tim media dan lain sebagainya, gitu kemarin tuh. Jadi kalau secara persiapan, alhamdulillah kita sudah matang. Artinya kita sudah 100% siap bertempur. Nah, cuman kan bagaimana caranya untuk menghindarkan pertempuran ini tetapi klien kita selamat, begitu. Jadi artinya walaupun kita sudah 100% siap bertempur, tetapi tetap kita berupaya bagaimana caranya agar klien kita ini bisa selamat dari medan pertempuran tanpa harus mengikuti pertempuran yang sebenarnya, gitu. Makanya itulah salah satu upaya kita melakukan prapid. Mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan tujuan kita. Kang Muhtar, sebelum pertanyaan yang satu agak spesifik dari saya, satu hal dengan cepat saja. Kira-kira sudah ada jadwal untuk pengajuan pra-peradilan dari tim kuasa hukum PS atau Peggy Sudah, Setiawan? alhamdulillah sudah. Insya Allah Selasa besok ini kita ajukan. Oke. Jadi saat kita berbicara ini berarti Selasa besok dalam waktu 24 jam akan diajukan secara resmi ya permohonan pra-peradilan. Siap. Nah, pertanyaan saya begini, Kang. Mungkin nanti segera akan ada pertanyaan dari Kang Karna juga maupun dari Kang Reza, kita diskusi. Kalau kita lihat secara utuh, secara menyeluruh, update atau dinamik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, pasca rilis oleh Polda Jawa Barat maksud saya, yang menetapkan PS sebagai tersangka dan menjadi DPO satu-satunya. Ternyata ada berbagai kesaksian-kesaksian baru, termasuk misalnya 3 dari rekan kerja Peggy Setiawan. Kemudian ada beberapa saksi lainnya selain dari pihak keluarga, juga yang terbaru misalnya kesaksian
dari apa yang kita kenal atau kita dengarkan dari berbagai laporan media, termasuk media sosial, bahwa dari sejumlah terpidana itu, penyidik Polda Jawa Barat ternyata telah menanyakan kepada 6 orang diantaranya. Nah, hasilnya 5 orang dari mereka itu menyatakan tidak kenal dengan Peggy Setiawan. Hanya 1 yang mengatakan kenal dengan Peggy Setiawan. Itu kesaksian. Lalu yang terakhir kesaksian adalah dari Saka Tatal 2 hari yang lalu mengatakan bahwa dia didatangi 2 minggu yang lalu oleh penyidik dari Bandung, penyidik Polda Jabar maksudnya. Ternyata ditanyakan juga apakah Saka Tatal mengenal Peggy Setiawan yang ditangkap oleh Polda Jabar pekan lalu, dan dibandingkan dengan foto-foto. Jawaban Saka Tatal tidak kenal dengan Peggy Setiawan, dan menurut dia hal keduanya berbeda antara orang yang ditangkap itu, dalam hal ini Peggy Setiawan, dengan foto yang disajikan kepada dirinya. Ini sudah dicermati tentunya oleh tim kuasa hukum. Itu masuk materi perkara itu. Tunggu saja sampai persidangan. Enggak, ini komentar saja nih. Ini mau bicara prapet atau mau bicara persidangan? Siapa? Pengen tahu juga nih bagaimana ini, Kang. Respon aja. Kalau saya jawabnya Sudah. Jadi informasi dari berbagai pihak sudah kita tampung kan begitu ya. Termasuk yang tadi akan sampaikan juga itu sudah. Nah, artinya sebetulnya kan dengan informasi yang itu saja sudah fix, ya kan? Sudah fix. Jadi harusnya bagaimana lagi kan itu terhadap klien kami. saya tanya deh. Nah, jangan terlalu jauh lah. Nanti masuk pokok perkara itu. Kan jangan terlalu jauh. Mas Iwan ini terlalu jauh. Sekarang saya mau tanya. Enggak, saya sebagai jurnalis biasa bertanya begitu. Iya, tapi ini kita bicara orang yang sedang mau prapet. Belum tentu PS itu, belum tentu PS itu disidang loh. Oh gitu. Kalau misalnya polisi mengeluarkan SP3, Iya. berhenti, SP bebas, iya, sudah selesai. Betul. Gitu kan. Enteng pekerjaannya Mbak Mukhtar dan ratusan advokat ini. Gitu. Nah, karena prapet saya mau tanya, ini kan beliau menggunakan kata pertempuran, kan dramatis sekali. Mantap. Apanya sih yang mau diperadilankan tuh apanya? Nah, itu. Coba. Nah, siap. Saya tambahin sedikit dulu ya yang tadi pernyataan saya bahwa si Saka sudah didatangin dari pihak kepolisian, dilihatin foto kan begitu ya, dibandingkan dengan yang ditahan, terus ada penyanggahan dari Saka. Nah, saya bilang tadi udah fix, artinya mau diapain lagi klien kami kalau sudah begitu kan itu. Itulah itu ya. Nah, tapi nanti jangan terlalu jauh lah ya. Nah, sekarang pertanyaan Abang itu apa tadi itu Bang? Apanya yang diperadilankan apanya? Apa yang mau diperadilankan? Ini kan dari keterangan terhadap atau dari keterangan yang diberikan oleh ibunya, berangkat dari situ ya. Keterangan dari yang diberikan oleh keterangan ibunya Peggy itu PS lah gitu ya. Memang ada PS ini Prabowo Subianto atau Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Soalnya pakai baju army. Kenapa saya bilang PS, Bang? Mohon izin. Kenapa saya bilang PS? Ini kan baru dugaan, ya kan? Artinya prinsip hukum di negara kita ini kan mengedepankan praduga tak bersalah. Iya. Gitu, tapi ya kan? faktanya mukanya sudah diperlihatkan tuh, Bang. Oleh Polda Jabar, preskon mukanya diperlihatkan. Kemudian segala macam aliasnya disebutkan lagi kan, eksplisit oleh Dir Reskrimum. Inilah Peggy Setiawan. Gitu. Disebut sebagai otak. Wah. Bahkan ada aliasnya lagi kan. Aliasnya, segala macam alias disebut gitu. Ini yang membuat kita jadi double job tuh di kepolisian. PR besar lah polisi iya, hakim iya gitu ya kesannya kan gitu. Siap. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Reza tadi, apa sih yang mau diperapikan kan gitu ya? Banyak hal-hal yang memang menurut tim kami itu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terkhusus dengan penangkapan PS kan itu. Plus dengan keterangan daripada baik ibunya PS maupun bapaknya PS kan itu. Apa kejanggalan-kejanggalan itu nanti kami akan buka pada saat prapin. Nah, jangan sampai nanti kata Abang nih masuk lagi ke ranah sana. Ini kan salah satu
salah satu senjata kita lah. Hmm. Kalau saya harus berbicara seperti itu gitu ya. Hmm. Ya. Kalau Jadi saya saya malah hanya berpikir gini, Bang Muhtar, boleh nggak saya titip untuk paling tidak dipertimbangkan oleh tim advokat ini? Salah satu hal yang diperadilankan adalah justru kenapa polisi memutuskan bahwa DPO-nya cuma satu? Kenapa DPO lainnya ada 2 orang yang sudah tercantum di putusan hakim yang sudah inkrah itu? Kenapa polisi putuskan tidak akan mencari mereka? Nah, kenapa itu saya ucapkan? Coba kalau kita baca KUHP pasal 1/12, salah satu poinnya gini, pra-peradilan itu ditujukan untuk memeriksa dan memutus tentang, ini salah satunya nih, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kalau itu jadi dasar pijakan kita berpikir, maka lebih parah lagi ketika ada putusan hakim yang diabaikan, yang dianulir. betul. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan saja bisa dipersoalkan lewat pra-peradilan, Iya. apalagi menganulir 2 orang DPO yang tercantum dalam putusan hakim. Betul. Logika Iya. saya begitu, Bang. Mungkin justru pada aspek ini, atas nama panggilan kemanusiaan dalam rangka mencari keadilan, dipersoalkan terkait mengapa 2 orang DPO itu dianulir tanpa ada sebuah mekanisme hukum. Bagaimana pandangan Kang Muhtar? Ya, saya sepakat dengan Bang Reza. Makanya tadi saya bilang ada beberapa faktor atau beberapa unsur yang menjadi pertimbangan tim kita untuk melakukan prapid. Gitu. Salah satu di antaranya apa yang tadi Bang Reza sampaikan, karena putusan pengadilan itu adalah putusan yang sudah ingkrah, artinya berlaku sebagai undang-undang Betul. yang harus dijalankan dan ditaati, kan begitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba setelah klien kami ditangkap, kok tiba-tiba yang 2 orang ini menghilang raib. Nah, ini yang menjadi bahan kajian kita lebih dalam seperti itu. Ya, ada apa di balik semua ini? Apakah yang DPO-nya berdasarkan putusan pengadilan itu 3 orang, hanya cukup dengan 1 orang saja dianggap selesai, kan begitu? Sementara 2 orangnya lain begitu saja dengan berbagai macam statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian, atau ada pertimbangan lain dari pihak kepolisian. Ini tetap walaupun kata kepolisian katakanlah ada pertimbangan lain, kami tetap mengkaji itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu, Kang. Ya. Dari saya sekarang Kang Muhtar. Siap. Itu kan 2016 pernah Peggy Setiawan ini kan di BAP atau ditanya-tanya oleh kepolisian. Dan itu bagaimana tuh hasilnya itu? Apa itu tidak masuk dalam rangkaian untuk pra-peradilan berikutnya? Karena 2016 kan menurut kuasa hukumnya pernah ditanya-tanya. Kemudian malah sempat diperlihatkan juga ada 2 keputusan dari kepolisian bahwa saya tidak tahu isinya, tapi kuasa hukum pada saat itu memperlihatkan bahwa tidak ada kaitannya dengan dengan kasus kematian ini. Sempat mendengar Pak Kang Muhtar? Baik, Kang. Justru kalau ada informasi bahwa tahun 2016 klien kami pernah ditanya oleh pihak kepolisian, justru ini informasi yang baru banget saya dengar kan itu, karena sejauh yang informasi yang kami dapat, bahkan kita berbicara langsung dengan ibunya, itu 2016 justru Peggy tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu kan itu, karena posisi PS ini kan lagi di Bandung, lagi bekerja sebagai kuli bangunan dengan bapaknya, ya kan. Beberapa hari setelah kejadian itu, tiba-tiba rumah mamahnya yang di Cirebon itu digeledah oleh polisi tanpa surat perintah penggeledahan, kemudian diambilnya motor smash.
milik Peggy yang notabene motor itu tidak bisa dipakai karena rusak, tanpa ada surat penyitaan juga kan gitu ya. Nah, setelah itu mamanya telepon ke Bandung ke bapaknya PS yang kebetulan kan bapak dengan dua anak ini kan lagi terjadi kuli bangun lah begitulah Iya, ya. iya. Bahwa rumahnya digeledah terkait dengan awalnya bahkan pihak kepolisian itu menyampaikan kepada mamanya itu bahwa Peggy punya utang sekian juta kan begitu. Hmm. Kemudian apalagi alasannya? Artinya alasan-alasan yang tidak masuk kepada kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, terus bapaknya mamanya nelpon ke bapaknya bahwa ini anak kita dicari polisi kan gitu terkait ada pembunuhan di sini. Nah, terus mamanya juga nelpon langsung ke Peggy, kata Peggy, lah bagaimana orang saya di Bandung kok kan nggak tahu apa-apa kan begitu. Nah, jadi kalau ada informasi bahwa 2016 PS itu sempat ditanyain polisi, ya entah dipanggil dulu atau langsung ditanyain, itu tidak ada informasi seperti itu, Kang. Ya itu sempat disampaikan oleh kuasa hukum pada saat kuasa hukumnya Peggy, karena Siapa kuasa hukum pada Peggy saat itu, Bang? Pada saat itu siapa tuh, Kang? ada waktu disampaikan. Jadi waktu itu, jadi ceritanya begini kan, Peggy Setiawan itu anak dari pembantunya atau ART dari ibu siapa? Sugianti, Ibu Sugianti. Iya, Ya, Ibu Ibu Sugianti. Yang Ya. koordinator sekarang. Yang tadi siap. Kang Karna maksud adalah keterangan Ibu Sugianti itu. Ya? Keterangan Ibu Sugianti mengatakan bahwa setelah tadi digerebek, digeledah, kemudian diambil motornya, kemudian semua kunci motor dibawa dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Itu juga penjelasan dari Ibu Sugianti pada saat Yang itu. saya kira yang tahu, Kang, pertanyaan atau katakanlah pertanyaan-pertanyaan dari katanya itu waktu itu polisi dinyatakan oleh Ibu Sugianti. Pertama, Iya betul. itu katakanlah questioning atau pertanyaan-pertanyaan tidak diajukan langsung kepada Peggy-nya, Peggy Setiawan dalam hal ini, Iya. atau kepada orang lain dari keluarganya. Siapa? Langsung kepada, nah itu penjelasan dari Ibu Sugianti. Oh. Ibu Sugianti itu di media mainstream sempat memperlihatkan tanggal 31 Agustus ada dua surat keputusan atau surat apa itu kan. Ini loh, Peggy ini tidak tersangkut. Karena sempat ditanyain kemudian dihentikan pertanyaan-pertanyaannya. Betul, itu tuh ada suratnya. Coba dikonfirmasi lagi apa yang disampaikan. Soalnya itu disampaikan oleh Ibu Sugianti di Di salah satu wawancara ya, dengan salah satu wawancara di salah media satu TV mainstream ya. mainstream. Siap. Nanti coba saya klarifikasi lebih jauh lagi, Ya. ya Kang ya. Karena kejadian itu kan tanggal 27 Agustus peristiwa. Agustus ya, Iya. 27 Agustus 2016. Nah, sementara di bulan Juli, saya lupa lagi tanggalnya lah, sekitar sejak bulan Juli 2016 itu PS itu kan sudah ada di Bandung Iya, untuk kerja di bangunan kan itu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan berkembang atau ada info setelah kejadian PS itu ditanyain polisi tentang peristiwa itu, nanti coba saya klarifikasi kepada yang Iya. memberikan informasi itu, karena sejak Juli itu menurut PS ini dan menurut ibunya memang PS jarang pulang ke Cirebon. Kan? Jadi keterangan dari keluarga, dari ibunya termasuk bahwa sejak Juli 2016 itu PS atau Peggy Setiawan itu selalu berada di Bandung dan terus-menerus berada di Bandung dan kemudian jarang pulang, begitu Kang Muhtar ya? Betul. Kang, katakanlah benar informasi yang tadi Kang Karna sampaikan terkait dengan ada pertanyaan awal dari kepolisian kepada Peggy saat itu sebagaimana menurut Kang Karna diungkap oleh Ibu Sugianti, seorang lawyer juga yang adalah majikan ibunda Peggy Setiawan saat itu. Katakan itu benar, tapi kan kemudian dalam tahapan berikutnya masuk kepada peradilan, di dakwaan dan sampai putusan, nama Peggy kan tidak ada lagi, kan gitu, betul ya kan? Betul. Nah, betul. Kalau disinkronkan dengan itu, Kang, ya, katakanlah setelah kejadian
PS ini kan sempat ditanya tentang peristiwa itu oleh polisi. Tadi menurut Kang Karna seperti itu ya. Anggaplah itu benar begitu ya, Kang ya. Anggaplah itu benar, Iya. anggaplah informasi itu Iya. benar. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa tidak saat itu PS ditangkap? Iya. Persis, itu maksud Itu kita. pertanyaannya Ah, itu. kan begitu Itu ya. pertanyaannya. Betul, Kenapa nggak pertanyaan itu. dikejar dan Kenapa ditangkap? tidak saat itu? Ah, Nah, kenapa tidak saat itu PS ditangkap? Iya. Toh kemudian ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ada 3 DPO, Iya. ya. Salah satunya adalah PS. Yang kedua Dani, yang ketiga itu Andi, kan begitu Iya. Iya. yang semuanya di depo itu digambarkan dengan sketsa, Iya. tidak dengan fotonya. Katakanlah betul informasi itu, kenapa foto si PS ini tidak dipasang? Iya. Bahkan yang lebih heran lagi, kenapa setelah ada informasi itu, kenapa dia tidak ditangkap pada saat itu? Malah 8 tahun kemudian baru ditangkap. Dan fakta Karena itu itu menjadi kejanggalan baru kan gitu ya, Kang. Iya. Betul, betul. Wah, saya terus terang aja nih, Kang. Pusing. Nah. Tadi berhasil pada Kang Reza tadi. Iya. Waduh, memulai pertanyaan dari mana ini? Ternyata Iya. Kang Reza mengingatkan, udah masuk ke materi perkara tuh pertanyaan saya Iya. tadi yang awal. Kang Muhtar, saya sempat mencari dari mana sih asalnya keluar nama Peggy Perong itu atau Egy. Saya sempat melacak itu dalam kesaksian itu tidak ada satupun yang mengatakan itu dalam satu kesaksian. Hanya ada kesaksian dari Leo Andrean. Kalau nanti bisa lihat nih Leo Andrean. Leo Andrean ini kalau nama itu muncul di situ, tapi bukan nama Peggy. Leo Andrean. Leo Di Andrian tahun ini siapa, Kang? 2016 ya. Leo Andrian ini siapa? Saksi Dari saksi aja disebut. apa? Ya Pak, dia menerangkan apa? Sebagai Ya, saksi dia makanya menerangkan kita lihat nih Leo Andrean ini, kita lihat Leo Andrean ini menyatakan dia itu tidak mengenal. Itu kan kita lihat sini. Jadi sempat saya cari, makanya kok bisa muncul nama itu dari mana? Saya lacak. Itu ada pertanyaan mungkin dari kepolisian bahwa dia tidak mengenal, itu kan, tidak mengenal nama Leo Andrian. Di sini ada Leo Andrian kenal dengan para terpidana. Kemudian Jawabannya. tidak kenal dengan Rivaldi Aditya alias Ucil, tidak mengenal Andi, tidak mengenal Dani, dan tidak mengenal Perong. Dia disebut nama Perong di situ. Perong. Yang sekarang Perong itu dikaitkan dengan nama Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Jadi kita lihat kesaksian dari Leo Andrian. Leo Andrian ini yang disebut Dede itu bukan? Bukan. Jadi di sini kalau saya bacakan kesaksian yang disampaikan itu, di sini dia menceritakan saksi kenal dengan terdakwa Hadi Saputro dan sebagainya. Kemudian dia menceritakan juga bahwa saksi mengetahui warung Ibu Nining di samping SMPN 11. Tapi kalau kita lihat warung Ibu Nining ini tidak di samping. Warung Ibu Nining itu adanya di gang Ke dalam. gitu kan. Kemudian disebutkan juga bahwa ini sebut setahu saksi terdakwa Sudirman, terdakwa Saka Tatal tidak bersama-sama sejak di warung Ibu Nining sampai ke rumah Pak Pasren. Jadi semua mengatakan saksi itu tidak ada Sudirman dan Saka Tatal. Nah, kemudian juga tidak kenal dengan Andi yang akhirnya jadi buron, Dani,
Peron, dan Egy. Ini keterangan saksi kok serba tidak nih, jadi mau mengatakan apa ya? Saya tidak kenal, tidak ini, tidak Menjawab itu. pertanyaan. Ya, menjawab. Nah ini kan kesaksian nih di bawah sumpah. Pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut. Nah ini ada beberapa item keterangan dia ini nih. Jadi dia tidak tahu menahu. Maksudnya? Itu karena semuanya dia katakan tidak Ya, kenal makanya ini, tidak kenal dia itu. mungkin ditanya menurut saya. Hmm. Kenal nggak nih? Dia tidak kenal. Dia tidak kenal dengan nama itu. Yang kemudian menjadi, nah di situ kan nama Egy muncul pada saat persidangan itu. Dari si saksi yang bernama tadi siapa? Leo? Leo, Andrean dan Andre. Itu siapa dia? Ya? Muncul Waktu dalam konteks apa? Munculnya nama Peggy itu dalam konteks apa? Menurut saya sebelum muncul nama Peggy, itu nama Egy duluan muncul. Selama persidangan. Ya, muncul di persidangan itu karena 3 hari setelah meninggal, ceritanya kan Linda kesurupan. Iya. Lalu masuklah nama Egy dalam kesurupan itu. dalam BAP gitu. Nah, ya. Bukan dalam BAP. dalam Enggak. apa? Ada kesurupannya. Kesurupan Bukan. kan? Nah, setelah kesurupan itu Berdasarkan muncul di BAP. maksud saya begitu, berdasarkan kesurupan, Ya. bapaknya Eki almarhum Memasukkan. Rudiana lalu melakukan penyidikan atau katakan investigasinya, Ya. menangkapi orang-orang, kan Ya. gitu kan. Lalu rasanya kalau saya tangkap dari berbagai laporan media dan lain-lain, wawancara-wawancara, itu menjadi dasar kalau nggak salah oleh bapak almarhum Eki untuk kemudian memasukkan nama Egy kan gitu kan. Bukan. Ini tidak ada kaitan dengan Rudiana. Oke, berarti saya harus koreksi. Koreksi, bukan itu. Jadi pertanyaan saya sebetulnya, bukan pertanyaan, saya ingin menjelaskan Ke Kang Muhtar. ke Kang Muhtar, dari mana sih ada nama Andi, Dani, Perong, dan Egy? Dari semua kesaksian itu, hanya Leo Andrean alias Andre yang ditanya, kenal nggak dengan nama ini? Nah, dengan nama tadi. Ya, dia jawab, tidak kenal dengan Andi, tidak kenal dengan Dani, tidak kenal dengan Perong, dan Egy. Itu. Egy muncul setelah kesurupan. Kemudian Egy berubah jadi Peggy. Ditambahkan Peggy Perong. Nah ini, Kang Muhtar. Coba berkas itunya kesaksian-kesaksian ini kalau kita telisik lagi banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Seperti tadi warung Ibu Nining di samping SMPN 11, jualan makanan ringan, saksi maupun para terdakwa ini apa yang disampaikan di pengadilan nih oleh Leo Andrean ini. Hampir setiap hari nongkrong, padahal warung Ibu Nining itu tidak ada di sebelah SMPN 11. Gitu. Bagaimana Kang Muhtar? Betul. Jadi gini, kalau saya berbicara berdasarkan informasi kan, dan saya pun pernah membaca putusannya itu. Kan putusan itu kan ada 3 ya, putusan nomor 3, nomor 4 kan itu ya. Nomor 3 itu putusan tentang Rivaldi atau Ucil kan itu, sama siapa nih? Saya ada catatannya ini ya, tentang dan Eko nomor 3. Kemudian nomor 4 putusan yang 5 orang itu. Nah, kalau kita kronologisnya baca dari awal, itu kan semua orang yang sekarang terpidana itu kan mencabut keterangannya, Pak. Betul. Kang. Betul. Nah, tentang adanya 3 orang yang DPO. Iya. Kan? Maka yang 8 inilah yang akhirnya didakwa oleh pengadilan. 1, pelakunya di bawah umur yaitu Saka Tatal itu. Ya, kemudian yang 7 lagi itu ya sudah cukup dewasa lah. Dengan diponis seumur hidup ya. Iya. Nah, gitu. Nama yang awalnya mungkin disebut oleh para terpidana ini waktu persidangan itu kan dicabut keterangannya, sehingga tidak ada lagi nama-nama DPO kan.
kemudian setelah ada putusan itu, putusan pengadilan ini, saya juga kadang-kadang ngikutin informasinya kan, jadi agak simpang siur ini kan. Hmm. Maksudnya simpang siur ini awal awal ada DPO kemudian dicabut kan, itu ya, dicabut dalam keterangannya. Tetapi kemudian muncul putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ada 3 DPO yang merupakan Iya. PR pihak kepolisian. Iya. Nah, tetapi tanggal 14 Mei 2024 justru Polda Jabar merilis tiga pelaku pembunuhan itu sebagai orang DPO yang di DPO kan. Ini Ya. ada saya informasinya. Selasa 14 Mei 2024 Humas Polda Jabar merilis 3 pelaku yang masih buron. Iya. Betul. Nah, kemudian setelah tertangkapnya PS klien kami, yang 2 ini kan jadi raib, Iya, jadi betul. hilang. Betul. Dihilangkan inilah. oleh polisi maksudnya. Ya pasti dihilangkan, Pasti karena kalau dihilangkan, menghilangkan ya. sendiri kan tidak mungkin. Ya, karena Menghilangkan begini, sendiri kan kalau tidak kata mungkin lagi, Raib ya. itu mengesankan DPO itu kabur tak jelas rimbanya. Tapi yang saya pahami adalah nama mereka dianulir oleh pihak kepolisian. Gitu. Betul. Jadi dianggap Artinya, tidak eksis lagi tuh ada 2 orang DPO Tapi itu. sempat juga dikatakan fiktif. Ya kan? Ya. Itu mereka itu mengatakan, kepolisian mengatakan itu fiktif. Jadi bisa sebut dianulir, Apapun fiktif. itu, Ya. ketika kepolisian mengambil sebuah sikap yang bertentangan dengan isi putusan, Ya. putusan hakim, Salah. dan tidak didahului mekanisme hukum tertentu, maka itu tidak proper. Iya, iya betul. Iya. Iya, betul. Setuju. Ya udah Prapet itu nah cari tuh 2 orangnya harus dicari tuh. Optimis Kang Muhtar bisa nanti katakan dengan semangat kalau bisa Kang Muhtar bertempur untuk meminta pihak kepolisian kejar tuh yang 2 orang lagi. Gitu. Ini saya buat resume Kang Muhtar ya mengenai saksi-saksi ini ya. Pertama Aep. Aep dan Dede itu teman, kenal. betul. Tapi kedua orang itu tidak kenal dengan terdakwa. Betul. Oke. Kemudian ada yang ketiga, Gaga Awud. Itu juga dimintain kesaksian. Gaga Awud itu kenal dengan Vina dan Eki. Mereka berteman. Tapi Gaga Awud ini tidak kenal dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kemudian tidak mengenal Supriyanto. Kemudian yang keempat, saksi juga namanya Ahmad Sarifudin. Tidak kenal dengan Rivaldi Wardana alias Ucil. Tuh kan? Kemudian Indra Pratama Putra kenal dengan para terpidana. Tapi dia tidak kenal dengan Rivaldi Aditya Wardana. Kemudian, nah sekarang Rinaldi alias Aldi kenal dengan Eka Sandi. Kemudian kenal dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Jadi saya mencari hubungan-hubungan nih dari saksi-saksi ini. Kemudian ada Pramudia Wibawa Mukti. Kenal dengan para terpidana. Tidak melihat, nah ini, terpidana Sudirman, Sakal, Rivaldi, Aditya Wardana alias Ucil di warung Ibu Nining. Kan? Ada kemudian Leo Adrian. Kenal dengan para terpidana, tidak kenal dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kemudian tidak kenal dengan Ucil, Andi, Dani, Perong, dan Egi. Dan Leo Adrian tidak melihat terpidana Sudirman di warung Ibu Nining. Jadi kemungkinan yang salah tangkap ini menurut saya Sudirman dan Sakal. Saka Tatal. Saka Tatal itu yang salah tangkap. Nah semua mengatakan tidak ada di Ibu Nining. Begitu Jadi Pak. kesimpulan gini kan dari akang yang tadi sampaikan,
dari seluruh saksi yang hadir, Mm-mm. itu kan saya menyimak tidak ada satupun yang bicara tentang PS, Betul, ya kan? tidak ada. Bahkan jangankan dengan PS, dengan Rivaldi atau Ucil saja, saksi-saksi itu tidak kenal. Betul, Ya kan? betul. Dan mereka tidak ada satupun yang menyebut nama Peggy Setiawan lah katakan Tidak ada, begitu. tidak ada. Nah, pertanyaannya, Hmm. ini PS ini munculnya dari mana? Kan begitu. Nah, iya. Nah, sementara terpidana dulu memberikan kesaksian, mereka cabut. Apakah kesaksian itu yang kemudian diangkat kembali oleh pihak kepolisian? Iya. Nah, itu yang menjadi PR kita kan itu. Iya, betul, betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau katakanlah begini, katakanlah PS itu diangkat karena dari kesaksian para terpidana yang dicabut, diangkat kembali kan. Nah, kalau memang itu dicabut, artinya dimunculkan lagi begitu ya. Iya. Nah, kenapa tidak tiga-tiganya dimunculkan? Betul, setuju. Setelah setuju. satu saja PS ketangkap, Iya. malah justru yang dua jadi hilang lagi. Hmm. Kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, itu. Saya hanya menyampaikan bahwa dalam masalah ini kita tim seluruhnya fokus bagaimana caranya klien kita yang berinisial PS ini atau Peggy Setiawan ini bisa dibebaskan dari jeratan masalah ini. Betul, setuju. Apakah yang dua itu mau dihilangkan atau bahkan nanti muncul lagi kan gitu ya. Awalnya kan tidak ada, muncul, hilang, muncul lagi, hilang lagi. Nah, nanti misalkan di kemudian hari mau dimunculkan lagi, itu saya serahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Karena yang berwenang memunculkan dan menghilangkan DPU itu adalah pihak kepolisian. Jadi kami fokus bagaimana caranya klien kami terbebas dari masalah ini. Kalimat Ya, itu sebetulnya sumir. begini. Kalimat itu tidak tepat, Bang Muhtar. Kalau dikatakan yang punya kewenangan menghilangkan nama-nama DPO itu adalah kepolisian, tidak bisa lagi. Pada tahap ini tidak bisa lagi karena nama-nama para DPO itu sudah ada di putusan. Tadi saya katakan, kalau memang ingin mengatakan bahwa putusan ini keliru, Iya. nama DPO cuma satu, harus ada mekanisme hukum agar putusan hakim itu terkoreksi. Bukan dengan secara sepihak mengatakan hanya satu nama DPO. Tidak bisa, itu kesenangan-undangan namanya. Itu tidak menghormati lembaga peradilan namanya. Yang Kang Reza pernah kata bisa digolongkan semacam contempt of court. Saya kan? khawatir perilaku yang ya harus saya sebut kebablasan macam itu, Iya. yang terkesan mengabaikan, mengesampingkan, menihilkan putusan hakim terkait dengan masalah DPO, Iya. itu akan bisa memunculkan diskusi tentang apakah ini merupakan bentuk contempt of court, Iya. penghinaan terhadap lembaga peradilan. Jadi menurut saya nih Bang Muhtar, perlu dikoreksi kalimat yang mengatakan bahwa polisi punya kewenangan untuk menghilangkan nama DPO itu. Tidak bisa, pada tahap ini tidak bisa. Iya, iya. Kalau nama-nama DPO itu baru tercantum pada berkas-berkas di titik hulu, di penyelidikan dan penyidikan muncul nama Iya. DPO, oke, polisi punya kewenangan. Iya. Dari hasil investigasi mereka, ternyata mereka ralat, mereka koreksi cuma ada satu DPO, masuk akal. Tapi sekali lagi nama 3 orang DPO ini sekarang adanya di dalam putusan hakim Iya. Dan sudah inkrah. dan sudah inkrah. Polisi tidak punya pilihan kecuali melaksanakan perintah hakim itu, cari 3 orang DPO. Toh tercantumnya nama DPO itu juga berawal dari kerja polisi kan? Betul. Polisi kerja, mereka temukan 3 nama DPO, Iya. mereka yakinkan jaksa. Jaksa teryakinkan ada 3 DPO, P21 itu berkas, giliran jaksa meyakinkan hakim. Iya. Hakim juga teryakinkan ada 3 DPO. Ya sudah, Sampai putusan. putusan. Sekarang polisi Polisi sendiri sendiri mengubahnya. Mengubahnya itu di mana? Ya. Di mana? Gini Kang, gitu. Kang Muhtar, saya tidak bermaksud pesimis, tapi sebagai seorang jurnalis saya terbiasa di dalam diri saya terbangun sikap skeptis, Iya. Kang Reza, Kang Muhtar, Kang Karna, skeptis. Maksud saya begini, saya tidak terlalu skeptis pada apa yang tim kuasa hukum Peggy Setiawan termasuk Kang Muhtar sedang persiapkan menghadapi pra peradilan dan langkah selanjutnya. Di sisi lain, saya juga punya skeptisme yang sama, artinya tetap skeptis terhadap harapan bahwa polisi akan mau
mencari 2 DPO lainnya itu Kang Reza. Jadi Iya, iya. karena begini Itu kan Kang kerja Reza. mereka sendiri. Iya. Jadi di itu Kang Muhtar, Kang Kana pada rilis di Polda Jabar itu Kang Reza, baik Pak Diskrimum maupun Kahumas tegas-tegas mengatakan bahwa itu penetapan Peggy Setiawan PS sebagai satu-satunya DP itu berdasarkan fakta penyidikan. Kami tidak berdasarkan pada asumsi sebagaimana berkembang di media dan medsos. Jadi fakta penyidikan. Jadi cukup dengan satu kata atau satu istilah, satu ungkapan expression Kang Reza. Fakta penyidikan. Satu DPO dan ini orangnya. Kami sudah cek dengan KK, dengan Iya. KTP. Lah yang Wah, dulu apa berarti? yang dulu itu apa gitu? Itu tidak Kerjanya dijelaskan. apa Nah, itu sampai mengeluarkan Iya. 3 nama DP itu kerja tapi apa Kang, itu? Kang Reza dengan hanya mengatakan Kang Kana, ini punten Kang, apa yang harus disikapi oleh tim kuasa hukum nih Kang Muhtar. Polda, polisi dengan menurut bahasa kita nih dengan cepat bisa mengatakan hanya kami berdasarkan fakta penyidikan. Inilah satu-satunya DPO. Nah, kumaha eta Ya. Kang. Jadi Kalau menurut saya begini, Kang, sebelum Iya, dijawab Kang. nih kan. Iya kan. Kalau menurut saya sebetulnya bukan 3 DPO, tapi 4. Oh ya awalnya memang 4. 4. Ya. Iya. Ya, 4 ya. iya. Jadi yang harus dicari ini, misalnya muncul ke permukaan lewat persidangan, itu kan tadi lewat Leon Andrean tadi itu. Jadi Nah gini loh Kang. gini, saya teruskan Iya, dulu, saya iya. teruskan dulu. Jadi ada 4 nama sebetulnya di situ. Ada Andi, Ya. Dani, Perong, dan Egi. Ada 4. Menurut saya itu 4. Itu kata siapa? Ini di sini. Bukan, saya mau memastikan itu kata hakim atau kata saksi? Saksi. Iya nggak Sak- apa-apa. Saksi. Iya. Saksi namanya siapa tadi, Makanya Kang? Leon? Iya. Leon Andrian. Iya. Saksi kan pasti ditanya, Iya. kenal nggak sama ini? Lalu dia juga tidak kenal. Iya. Artinya muncul di persidangan. Iya. Nah, tapi kok tiba-tiba berubah Egi, ada 2 nama sih, Egi dan Perong. Kok jadi berubah Peggy Perong? Itu yang mesti didalamin. Kenapa bisa muncul berubah? Kenapa Egi kok jadi hilang? Berubah jadi Peggy Perong. Saya Itu. penasaran sekali ingin ketemu Komisioner Kompolnas Pak Yusuf. Yusuf Wasim. Iya. Udah pernah kan dalam satu forum dengan Kang Saya ingin Reza? ketemu lagi sekarang. Karena apa? Kang Muhtar. Dalam Ya, diskusi dengan Pak Yusuf, Komisioner Kompolnas, harus saya katakan saya ini berseberangan dengan beliau. Berseberangan dalam konteks penegakan hukum nih ya, Iya, atas kasus ini bukan berseberangan dari sisi pribadi loh. Ini tidak ada persoalan pribadi. Saya katakan begini, Pak, ini mencari-cari DPO ini tidak usah diprioritaskan. Ya. Yang diprioritaskan adalah eksaminasi ke titik hulu untuk mengecek ulang ada tidaknya pembunuhan dan ada tidaknya perkosaan. Itu posisi saya ya. Persis. Dan Kang Reza Ya. konsisten ya. Saya untuk konsisten bulan- sampai sekarang saya ingin katakan Ya, itu. Saya ingat betul. Nah Pak Yusuf konsisten mengatakan, oh ini kan pokoknya sudah inkrah. Berarti agenda berikutnya adalah mencari DPO. Hmm. Sekarang nih saya mencoba bermurah hati nih. Saya mencoba bermurah hati. Ya. Saya ikuti deh. Dia mau main apa, saya ikuti nih mau mainnya apa gitu ya. Jadi Pak Yusuf mengatakan kejar DPO, oke. Saya ikutin sekarang. Kejar tuh DPO. Ya. Apa yang ingin beliau katakan sekarang, ternyata ketika polisi mengatakan cuma ada 1 DPO. Ya. Padahal putusannya ada 3 DPO. Kang Coba sangat Setuju. ingin tahu nih ya. Saya ingin- setuju. Pak Yusuf, ayo kita diskusi lagi. Saya Pak. setuju dengan apa dengan Kang Reza. Iya. Saya justru balik nih, ingin mengingatkan kita semua. Saya setuju yang disampaikan Kang Reza. Tapi tadi kenapa nama Egi kok jadi menghilang? Itu saja. Itu kan. Jadi di persidangan muncul Boleh ada saya respon Kang. enggak Oh. saya akan sampaikan. Iya. Akan saya sampaikan itu kan. Ke Kang Muhtar. Ada 4 nama muncul di situ. Oleh saksi. Lewat saksi, saksi Apa? mengatakan itu kan. Kemudian kok Egi jadi hilang, berubah namanya jadi Peggy Perong. Peggy sebetulnya nggak ada di persidangan. Itu saja yang perlu didalami nih oleh Kang Muhtar. Mangga Kang, silakan Kang, ditanggapi Kang. Ada 3 pertanyaan tadi kami tadi. Ya. Silakan Kang. Kalau dari Pertanyaan Kang Reza dulu Kang. Baik. Jadi kalau dari Kang Karna ini ada pertanyaan, awalnya kan DPO itu 4 ya. Betul. Nah, tiba-tiba hilang lah itu 1 nama Egi. Ya. Iya. Di putusan cuma 3. Iya. Egi itu tidak ada kan gitu.
ya kan? Tidak ada. Berdasarkan keterangan itu. Ya. Justru pertanyaan terbesar saya, Hmm. nama Peggy tidak ada, kenapa dimunculkan jadi ada? Nah, itu Nah, termasuk. Itu jadi saya termasuk. akan balik bertanya kan gitu. Ya. Ya, kenapa malah Peggy Setiawan bahkan bukan Peggy Perong. Bukan. Mohon maaf ini ya, Bukan. bukan Peggy Perong. Saya kilas balik dulu ke belakang. Saya sudah sounding ke beberapa media, ya. Negara kita ini mengandung dan mengutamakan asas praduga tak bersalah. Ya. Betul. Gitu. Ya. Pertama, penyebutan pun harusnya jangan langsung nama lengkap. Ya. Kan itu. Nah, kemudian kedua, tadi yang disampaikan sama Bang Reza, orang wajahnya aja dipampang dengan jelas kan begitu. Ya. Harusnya kan disamarkan atau bagaimana lah karena praduga tak bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, saya bilang klien kami ini namanya Peggy Setiawan, betul. Jadi siapapun yang bertanya kepada kami, apakah klien Bapak Peggy Setiawan, betul. Bahkan jangan tanya kami, tanya ke ibunya. Apakah orang ini namanya Peggy Setiawan, betul. Tanya ke RT-nya, apakah nama ini Peggy Setiawan, pasti betul. Tetapi yang mau dijelaskan dan mau dicari atau mau dibuktikan adalah apakah Peggy Setiawan kami yang melakukan pembunuhan atau menjadi otak pembunuhan kan itu. Ya. Sehingga kami meminta ke media-media, bahkan melalui media Prapos Radio nih ya, mudah-mudahan netizen dan citizen tuh bisa paham. Tolong kita ambil sisi humanisnya. Jadi jangan sampai memberikan embel-embel Perong di belakang nama Peggy Setiawan klien kami. Ya. Karena Peggy Setiawan klien kami berdasarkan keyakinan kami, dia bukan otak pelaku kejahatan atau pembunuhan. Nah, apakah Peggy Setiawan kami memang akhirnya terbukti atau tidak? Nanti di pengadilan. Artinya setelah ada putusan ingkrah dari pengadilan, ya katakanlah ini saya sebetulnya tidak mau berasumsi jelek sebetulnya ya. Betul Peggy kami yang bersalah, katakan begitu. Silakan mau dikasih embel-embel Perong kah, apalah belakangnya kan itu. Ya. Tetapi selama ini jangan sampai kita mengembel-embeli nama klien kami dengan Perong. Karena apa? Mohon maaf, Peggy Setiawan klien kami sekarang sedang menderita di dalam sel tahanan. Orang tuanya sedang menderita karena anaknya dituduh melakukan kejahatan. Dan ada beberapa pasti dari kan tidak semua orang tuh pro lah gitu ya. Ada yang mungkin menyampaikan kata-kata yang tidak enak buat keluarganya, buat Peggy. Bahkan mohon maaf ya, saya saya cerita agak panjang ya. Boleh. Ya. Ya. Karena silakan. Waktu saya besuk Peggy, dia seolah-olah memelas lah, meminta kepada kami. Saya kebetulan waktu itu yang bertemu langsung dengan Peggy ya, dengan satu orang rekan kami dari tim juga. Karena memang kita dibatasi itu, hanya boleh 2 orang saja untuk tanda tangan kuasa. Itu Peggy sampai menyampaikan begini, Pak, saya itu di sini merasa katakanlah tersiksa gitu loh. Saya bilang, kenapa Mas? Semua orang memojokkan saya. Coba bayangkan, ya, semua orang memojokkan saya. Padahal kan saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Gitu. Kata Peggy ya. Nah artinya dan mengembel-embeli nama Perong saja itu sudah secara psikis kita sudah memojokkan dia. Gitu. Ya. Nah kembali lagi tadi ke apa yang dibahas oleh kita, 4 jadi 3. Peggy tidak ada, muncul Peggy kan begitu. Semuanya ini kan kewenangan. Walaupun tadi kata Bang Reza itu bukan kewenangan polisi menghilangkan karena ini kan udah putusan ingkrah. Ya kan begitu? Iya. Ya. Tapi kan yang kalau kita berbicara ke arah sana Bang Reza memang betul. Ini putusan udah ingkrah bahwa DPO udah 3, katakanlah begitu ya. Tetapi yang kenyataannya realitanya sekarang 4 jadi 3, Egy tidak ada malah muncul Peggy. Ya, kemudian 3 malah jadi 1. Itu kan dilakukan oleh
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan penuh terhadap permasalahan itu. Makanya kita sebagai tim kuasa hukum hanya bisa membuktikan nanti lewat prapin. Yaitu Atau apa yang mau mungkin dibuktikan? persidangan. Apa yang mau dibuktikan di Prapit? Ya, Apa yang mau dibuktikan di Prapit? ya salah satunya di antaranya itu. Apa? Ya kan? Salah satu di antaranya adalah kita meminta penjelasan nanti. Ini salah satunya nih. Iya, iya. Ya, abang jangan mancing-mancing saya. Awal. Eh, materinya nggak apa-apa lah. Saya kasih clue satu aja ya. ya. Ya, satu kasih clue saja. Pertama, apakah Peggy Setiawan ini, ya kan, yang memang disangkakan sejak awal permasalahan ini muncul, karena berdasarkan keterangan tidak ada yang menunjukkan satu pun, ya baik itu keberadaan Peggy, ya kan, maupun sebenarnya sih saya pernah tunggu dulu ya. Sebenarnya saya pernah menyimak CCTV itu. Saya pengennya lihat CCTV itu ya. Dan itu yang menunjukkan atau mengindikasikan Peggy kita terlibat. Nah, jadi begini, Bang. Hal-hal yang lain ya pasti berhubungan dengan administrasi tentang penanganan masalah klien kami yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kan begitu. Yeah. Ya. Ini awal sebetulnya saya tidak membocorkan ini ke Bang Reza. Kang, mau tanya lagi Kang. Scientific investigasi itu ada, memang ada CCTV. Maksud saya, kalau saya di persidangan ini terungkap ada CCTV yang bisa merekam. Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak. Oh, tidak ada. Karena jadi gini Kang, karena kalau saya mengikuti perkembangan dan informasi yang disampaikan oleh Ibu Titin, Iya. Sebagai kuasa hukum Saka Tatal ya, waktu itu kan ada 5-7 CCTV di tempat lokasi kan gitu ya. Yeah. Nah, tetapi di persidangan itu tidak dihadirkan. Iya. Dengan alasan pertama gelap, yang kedua kata Ibu Titin ya, karena kan kita tidak mengikuti itu dari sono, hanya mendengar informasi saja. Kedua, katanya dari pihak kepolisian menyampaikan ini harus dibuka oleh ahli, kan begitu. Itu artinya kalau Ibu Titin sudah menyampaikan seperti itu ya, kejadiannya dulu tahun 2016 pada saat persidangan ya mungkin seperti itu gitu. Saya tanya ya, kita diskusi pelan-pelan nih, Kang Mokhtar. Kenapa diskusi pelan-pelan? Karena tidak semua viewers atau pemirsa Bravos ini paham hukum. Jadi kita diskusinya pelan-pelan, pelan-pelan. Mari pertama kita bedakan antara persidangan dengan pra-peradilan, betul ya? Dan sekarang agenda teman-teman advokat yang jumlahnya ratusan ini adalah bukan untuk masuk ke persidangan, tapi ke pra-peradilan. Oke, pra-peradilan. Pertanyaan yang muncul adalah, ini apa sih yang mau dipra-peradilankan, kan begitu ya pertanyaannya kan ya? Tadi kan Kang Mokhtar masih merahasiakan. Oke, sekarang kita tinjau dari sisi keilmuan saja. Jadi saya tidak mau masuk ke pokok perkaranya, tidak mau masuk ke masalah Peggy secara khusus. Begini. Pra-peradilan itu ditujukan untuk menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Clear ya? Betul. Clear, kita semua clear. Clear ya? Jadi ketika si Peggy nih, si Peggy atau PS ini ditetapkan sebagai tersangka, ini teman-teman advokat kan men-challenge kepolisian nih. Sah tidak nih menetapkan klien kami sebagai tersangka? Begitu kan ya? Nah, betul. Sekarang saya tanya ahlinya dulu. Kang Mokhtar, untuk menetapkan tersangka syaratnya apa? Dibutuhkan alat bukti. Pertama, ya ini nanti kalau ada salah-salah tambahin lah sama. Gak apa-apa, kita diskusi, kita saling diskusi. Diskusi saja ya. Penetapan tersangka, menetapkan syarat. tersangka ini saya bahas dulu tentang SCI ya tadi itu ya, bahwa seseorang mau ditetapkan oleh tersangka itu kan harus berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang betul-betul jelas mendukung terhadap. Oke, stop sampai di situ. Nah, bukti ya, butuh bukti ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya, berapa butuh buktinya? Butuh berapa alat bukti? Minimalkan 2 alat bukti. Stop sampai di situ. Ya kan? Nah, di peradilan, teman-teman Bravos, sapanya apa Bravos
sahabat Bravos. Bravos, Kang. Bravos. Jadi teman-teman Bravos, Iya, Kang. di pra peradilan itu nanti Kang Muhtar beserta para serdadunya itu akan men-challenge, akan menantang Polda Jabar. Sah tidak nih menetapkan klien kami sebagai tersangka? Agar kemudian bisa dikatakan sah, maka tunjukkan kepada kami 2 alat bukti itu paling tidak. Dari pihak kepolisian nih. Iya, 2 alat bukti apa? KTP? Bukan, 2 alat bukti terkait pidananya, Saya sepakat, Kang. yaitu alat bukti terkait pembunuhan Iya. dan perkosaannya. Kita tidak butuh rapor, tidak butuh Ijazah. KTP karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembuktian pidananya. Iya, persis. Itu Betul. sebatas membuktikan identitas Peggy Peron. Iya, iya. Maaf, saya ralat. Hanya untuk sekedar membuktikan ini Peggy Setiawan atau bukan. Iya. Tapi kan sekarang Peggy Setiawan masuk dalam situasi ini bukan karena dari Peggy Setiawan. Dia masuk dalam situasi ini karena dia dianggap oleh pihak kepolisian Sebagai ditersangkakan, bahkan ya sekarang sudah tersangka Kang ya. Sudah resmi Karena tersangka. dia adalah tersangka pelaku pembunuhan Dan pemerkosaan. dan kekerasan seksual. Iya. Betul. Ya tunjukkan minimal 2 alat buktinya dulu. Yang saya lihat di persidangan, bukan di persidangan, di meja waktu preskon Polda Jabar tuh, yang saya lihat kertas, saya bayangkan dari ijazah, KTP segala macam. Ya itu bukti apa? Bukti identitasnya Peggy Setiawan. Ya. Pertanyaan, bunuh orang pakai kertas gitu? Bunuh orang pakai ijazah? Kan tidak. Persis, Kang. Maaf, kekerasan seksual butuh ijazah gitu? Kan tidak. Itu pertanyaan. Nah, tunjukkan di meja preskon itu mana 2 alat buktinya sehingga percaya diri mengatakan, "Ini orangnya nih, mukanya kayak gini, namanya ini, perannya ini." Kalau di pra peradilan ternyata gagal disodorkan minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan dan kekerasan seksual itu, ya game over. Tidak sah penetapan sebagai tersangka. Sederhana. Jadi optimis Sepakat, lagi nih Kang Muhtar. Sederhana Siap, itu aja. Mantap, Kang. Mana Ini alat vitamin bukti bahwa buat saya nih. Kang, Vitamin buat saya. Iya. Mana alat buktinya bahwa klien kami bunuh dan mana alat buktinya bahwa klien kami ini melakukan kekerasan seksual? Iya. Sejujurnya subjektif nih Kang Reza, Kang Iya. karena Kang Muhtar saat preskon itu ketika pihak Polda Jabar menyatakan Memajang itu buktinya, Peggy Setiawan. memajang Peggy Setiawan, terbuka sekali, Iya. eksplisit nama sebelum Peggy Setiawan, dan mengatakan berdasarkan bukti-bukti itu kakak, kartu keluarga maksudnya, KTP, ijazah, inilah orangnya Peggy Setiawan. Saya bertanya loh, bukankah saya orang yang sangat awam, Iya. sekalipun Sama, kita jurnalis, juga awam. itu Kang, Iya. pengen dengar dari polisi, penyidik, apalagi pejabat kepolisian kan, Iya. buktinya dong gitu Bukti kan. apa? Iya, Terkait nggak apa? ada. Bukan identitas Bukan loh ya. identitas. Bukan. Kalau identitas Bukti RT apa? saya juga bisa mengatakan ini loh, identitas Ahmad Sudirwan gitu kan. Ah, gitu kan, punten Kang. Sudah dapat Ya, belum, jadi Kang? gini. Sudah dapat Ya. bukti-buktinya Gini. itu. Ya, siap. Betul apa yang disampaikan tadi atau apa yang kita bahas dengan Bang Reza. Iya, kita itu, diskusi bahwa ini, Untuk diskusi. penetapan seseorang sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti, Iya. minimal. Ya. Nah, katakanlah bukti yang berhubungan dengan tindak kriminal itu. Iya, betul. Bukti yang berhubungan dengan tindak kriminal Nah, itu. betul. Dulu pada saat 2016 disampaikan bahwa korban Eki itu dia ditusuk pedang panjang dengan pedang pendek, samurai panjang dan samurai pendek. Ya. Itu. Nah, si penusuknya siapa kan katakan begitu. Kalau memang ada mengarah ke Peggy klien kami, pada saat pers konferensi itu letakkan di atas meja. Ya. Kemudian yang kedua katanya ada sperma. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ini. Iya, iya. Ini ada sperma kan begitu. Nah, kalau memang itu spermanya berhubungan dengan klien kami, letakkan juga di atas meja. Apakah itu spermanya menempel di apa, paling tidak seperti itu. Tetapi ingat, sperma itu juga harus diuji secara DNA. Ini sperma siapa? Tidak bisa tiba-tiba ada sperma sembarang ditaruh kan itu. Nah, itu dari sisi kriminalitasnya. Apalagi kalau spermanya ternyata hari ini masih basah, kan kita bertanya-tanya ini sperma kapan? Sperma 8 tahun lalu kok masih basah ini? Maksudnya jadi fosil ya. Bercanda. Tapi paling tidak yang saya sampaikan tadi itu Bang tentang sperma itu kan diuji saat dulu 2016. 8 tahun lalu. Mana uji DNA-nya? Mana uji DNA-nya kan itu Kang Muhtar. Nah, itu loh, setelah ternyata DNA-nya membuktikan dan menuju ke klien kami,
silakan gelarkan tuh. Iya, Kan gelap. itu sekalian dengan orangnya, gelarkan nih orangnya, ini spermanya, ini samurainya kan begitu. Ya, ini hasil uji saintifik terhadap si empunya sperma. Gitu Nah, kan? Ya, saintifik, betul. saintifik. Simpulan, ternyata DNA sperma identik dengan sperma PS. Nah, itu kan alat bukti tuh. Ya, betul. Kemudian kalau saya melihat dari sisi data diri, maksudnya kan gini, kan polisi juga pasti mengetahui nama, jenis kelamin, alamat kan itu ya, selain barang bukti yang memang harus disodorkan. Data diri Peggy, klien kami itu, apakah memang sejak tahun 2016 dikantongin sama kepolisian? Kan itu. Sementara tadi yang kita bahas dengan Kang Karna ya, Peggy klien kami itu kan tidak muncul namanya. Iya, betul. Ya, ya kan bahkan Egy pun jadi hilang kan Ya. hilang. Katakanlah data diri klien kami memang sama polisi udah sejak 2016 dikantongin. Namanya ini, ya kan, tempat tinggalnya di sini, ciri-ciri orangnya seperti ini, sidik jarinya ini. Pertanyaan besarnya, kenapa tidak 2016 saja ditangkap? Persis. Kalau memang itu sudah lengkap. Persis. Kalau memang itu sudah lengkap. Dugaan saya begini, Pertanyaannya, data diri klien kami di mana didapatnya? Kang. Orang 2016 tidak ada kok datanya. Kita Tiba-tiba geser muncul di dikit, Kang. 2024. Geser ya. Polisi ketika dikabarkan tahun 2016 melakukan penggeledahan di rumah Peggy, mengambil apa? Motor. Space. Berarti kan dianggap motor itu adalah alat bukti kan? Betul. Nah, mana itu motor sekarang? Coba tunjukkan ke saya. Kang, Mana itu motor sekarang? Diskusi- Jangan sampai dipreteli terus entah siapa lah. ya. Siapa gitu karena lupa dijaga itu motor dipreteli, bannya diambil tukang ban, Ya. lampu diambil anak saya. Hilang tuh alat bukti. Ya, Kang, kita diskusi lagi, Kang ya. Tadi siap, kan siap. bukti-bukti tadi yang diinginkan oleh Kang Muhtar pasti sudah tidak ada sekarang ini. Ya. Karena tidak ada tes Walaupun DNA. mohon maaf, walaupun harusnya ada. Harusnya ada. Berdasarkan Termasuk motor itu scientific- kan mesti nggak ada. Scientific criminal investigation harusnya ada. Bagaimana Berdasarkan kalau pendekatannya begini, Kang? Tadi kan ada 5 menyatakan tidak kenal dengan Peggy Iya, Setiawan. Satu. Kemudian yang memberatkan Peggy Setiawan ini adalah pernyataan dari Aep, Aep. ya kan? Nah, Betul. kalau kita telusur lagi gitu kan, Aep di pernyataan 2016 itu tidak bicara sedetil sekarang ini setelah Aep ditangkap. Ya. Setelah Ya kan? Peggy, setelah Satu. Peggy ditangkap. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita telusur lagi nih. Aep ini kenapa kok bisa dia menjadi saksi misalnya? Kan ceritanya sebetulnya setelah meninggalnya Eki dan Vina, sebetulnya kan ayah kedua almarhum itu penasaran kan dia, Bapak Rudiana ini. Penasaran, kemudian dia mencari di daerah jembatan Talum itu 500 meter ke arah Berlawanan. ke arah mana? Ke arah Iya, ke arah jalan Ya 500 meter Seladar. maju, 500 meter mundur Betul. gitu ya, maksudnya gitu. Dia mencari apa data. Nah, kemudian mencari lokasi cuci motor gitu. Kemudian ketemu dengan Aep kan? Aep. Ketemu dengan Aep. Lalu ketemu dengan Aep, kemudian dia mengatakan kalau ada kabar apa-apa, silahkan hubungi saya. Dikasihlah nomor. Tidak lama kemudian, dia itu Aep nelpon. Ya. Ya kan, Aep nelpon. Lalu memberikan keterangan bahwa dia itu melihat pada saat pelemparan itu jelas detail dia menyebutkan dia itu melihat di warung yang ada fotokopinya.
Kalau dicari sekarang mungkin nggak ada tuh warung itu. Tapi saya cari di Google Map itu dapat tempatnya itu. Ya, dapat tempatnya itu. Bisa nanti bisa saya tampilkan lokasi. Di gang ya. Bukan di gang, di pinggir jalan. Yang Jadi dia dekat cucian mobil tuh. Itu ya, map, bukan. itu Jadi map, gini. map tahun yang saat itu Map, kan. map tahun Pada saat itu. Oh. Map tahun itu saya dapat, gitu kan. Nanti kita tampilkan, Map. Nah, di lokasinya dia sebut jelas. Dia melihat pada saat itu dia sedang beli rokok bersama Dede di sebuah warung di sebelah fotokopi. Saya cari di map, dapat lokasi itu. Lokasi itu adanya dia sebutkan di sebelah kanan dari SMP 11. Nah, sementara lokasi cuci motornya dia itu adalah di depan tongkrongan. Tongkrongan, tempat nongkrong. Nah, jarak dari situ itu kan jauh. 50 meter. Atau mungkin lebih tuh dari tempat beli rokok dia melihat. Nah, kemudian dia dengan jelas mengatakan di kesaksian awal dia mengatakan bahwa dia melihat dilempari, ya, kemudian motor segala macam dia sangat jelas 4 orang naik motor, gitu kan, mengejar Almarhum Eki dan almarhumah Vina. almarhumah. Kemudian karena takut kejadian, takut dia pulang. Jadi bisa dibayangkan motor jalan begitu cepat, kemudian dia bisa melihat pelemparan, kemudian dikejar motor itu, dan dia bisa melihat wajah. Bisa melihat wajah. Dari jarak jauh itu. Dari jarak jauh itu. Bisa melihat wajah, kemudian dia tidak tahu nama. Belakangan dia sebut, dia tahu persis setelah wajah itu ditampilkan Peggy Setiawan. Nah, ini yang memberatkan Peggy Setiawan ini, dia baru-baru ini mengatakan bahwa dia fotonya cocok dengan foto yang wajah yang dia lihat. Pada saat itu dia tidak tahu itu Yang memberatkan. yang memberatkan. Memberatkan siapa? Peggy Setiawan. Setiawan. Oke, Kang Muhtar mau respon atau saya respon nih? Ya. Itu, Abang dulu silakan, abang dulu. Baru itu saya nanti. tidak memberatkan, itu meringankan. Ya betul. Kenapa? Bukan. Saya nggak mau masuk materi perkara nih. Kalau yang karena tadi sebut itu relevan, tapi itu harus diuji di persidangan. Jarak segala macam. Betul. Nah, itu di persidangan. Beliau ini, Kang Muhtar ini dan ratusan penggawa hukum itu belum masuk ke persidangan. Mereka hanya perlu fokus kita bertempur. Itu kata Kang Muhtar kan pertempuran nih. Pertempurannya di pra peradilan. Fokusnya begini. Tadi Kang Karna mengatakan orang ini memberatkan nih Peggy Setiawan. Siapa namanya? Aep. Aep. Ya. Gini. Mungkin kita pernah diskusi. Dalam hukum ada prinsip satu saksi bukan saksi. Jadi tidak cukup hanya satu orang Aep. Aep itu kalau mau bikin keterangan 1000 halaman, tapi cuma dia sendiri yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Betul. Bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Bahasa Latinnya jangan salah dengar ya. Unus Silakan. testis, nulus testis. Nah, itu dia. Ya. Unus testis, nullus testis. Nullus Satu saksi bukan saksi. Biar aja tuh Aib mau ngomong selama apa, kalau cuma dia sendiri yang mengklaim melihat Peggy Setiawan, satu saksi bukan saksi. Itu aja jawabannya. Iya betul. Maksud saya gini, dengan kesaksian Aep. Aep itu kan jelas memberatkan. Itu bisa dikonfrontir sama kita. Nggak mungkin dong Aep itu bisa lihat. Jadi apa yang diucapkan oleh Aep itu bohong. Bisa satu itu kan. Itu kan bisa disampaikan nanti. Mungkin ya saya nggak Di tahu. persidangan. Ya nggak tahu lah kapan. Tapi Kantor itu kantor persidangan tuh. ya nggak tahu lah, nggak tahu. Saya kata. Itu bisa disampaikan juga bahwa dia menyampaikan bohong, gitu kan. Karena
Belakangan dia menyebutkan pada saat dia menyampaikan kesaksian di persidangan pada saat itu, dia itu hanya mengenal wajah, tapi dia itu tidak tahu nama. Itu. Belakangan dia ngomong setelah muncul foto, Setelah rame-rame belakang. setelah rame-rame. Jadi kemunculannya itu dia mengatakan bahwa oh ya benar, itu yang saya lihat itu adalah Peggy Setiawan. Jadi bukti dia itu munculnya belakangan, Iya. Kang. Itu maksudnya itu. Iya. Lagi jadi Maksudnya itu. uraian Kang Karna, saya menangkapnya Kang Motar itu pandang Kang Motar Iya. bersesuaian dengan tadi sudut pandang Kang Reza justru mungkin tidak cukup kuat akhirnya tetap kesaksian si Aib begitu. Iya, betul, betul. Yang karena katakan itu sangat relevan, Iya. tapi itu adalah perdebatan di persidangan. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Itu saya cuma hanya menyampaikan amunisi nih kepada Iya, iya, Kang, iya. Dengan demikian, saya sih berharap Kang Muhtar dan kawan-kawan jangan sampai sadar tidak sadar terseret untuk perdebatan persidangan. Ini perdebatan pra-peradilan, menguji sah tidaknya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu Oh, harus betul-betul clear. clear. Karena kalau nanti misalnya nih sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, terlontarlah narasi-narasi perdebatan yang semestinya baru diangkat pada saat persidangan, ya hakim akan abaikan itu. Bisa Karena begitu. bukan itulah tujuan pra-peradilan. Yaitu Itu silakan saudara ajukan nanti di persidangan untuk menyanggah jaksa penuntut umum. Nah, kalau udah mengatakan begitu kan berarti lanjut ke persidangan. Jadi poinnya Kang Reza Ya. sebetulnya di saat pra-peradilan ini Ya. harus kuasa hukum ini harus bisa membuktikan bahwa dia bukan tersangka. Bukan, itu persidangan. Bukan. Itu untuk Sah pra-peradilan. tidaknya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sah tidaknya ditentukan oleh keharusan adanya minimal 2 alat bukti. Dah, itu aja. jadi Coba tunjuk dua alat bukti terkait dengan pidananya loh ya. Bukan 2 alat bukti terkait dengan identitas demografi atau kependudukan seorang Peggy Setiawan. Bukan itu. atau administratif kependudukan. Bukan administrasi kependudukan. Ini bukan tahu itu saya ngerti. Nah sekarang bagaimana kita ini juga PR nih Bagaimana buat- kita apa? Bagaimana kita Ya. mencari Ya. bukti baru Ya. untuk Untuk tidak tersangka? jangan. Ini justru Kang Muhtar dan kawan-kawan ini lagi ke polisi. Pak polisi, ini kan klien kami sudah jadi tersangka nih. Ya. Tolong dong tunjukkan ke kami 2 alat buktinya mana Pak. Sudah, bukan Jadi beliau gitu. yang cari. Jadi, Kan yang menetapkan sebagai jadi tersangka kan polisi. cukup tim kuasa hukum men-challenge polisi Iya, men-challenge gitu. di depan majelis kan? Di Betul, pra-peradilan. betul. Kami nganggap tidak sah nih majelis penetapan ini. Jadi ada 2 yang berhadapan, Iya. tim kuasa hukum Peggy Setiawan Yang dan menganggap tidak sah. nanti tidak sah. Di sini kepolisian kan? Polisi gitu. kan nganggap sah. menganggap sah. Ya. Nah, adu argumentasi kan Ya, gitu kan? betul. Terhadap keabsahan Peggy Setiawan menjadi tersangka kan Betul. gitu. Majelis melihat dari atas lagi gitu Dari kan. atas saja. Ini Kayak syaratnya. Nah, putusan tok. Nah, gitu. Baru paham saya. Siap, Kang Motar. Bagaimana Kang Motar? Yang saya bingung justru bukan masalah substansi. Itu ratusan advokat itu mau duduk di mana itu? Mantap itu, mantap. Gimana Kang? Jangan gini Kang, luar biasa. jangan kayak kasus Jessica. Wah, ya kan Jessica itu kan banyak lalu berbondong-bondong kuasa hukum. Berikutnya sampai ratusan Iya, iya. dan akhirnya nggak terus sampai sekarang. Kita udah bersemangat pada saat itu kasus Jessica dengan saya sebutkan dengan Bang Bostam, dengan Pak siapa? Iya. Kurang ingat namanya saya. kurang Juga lupa saya namanya. Pokoknya akhirnya layu sebelum berkembang gitu. Kok Jalayu belum berkembang padahal Tapi apa ini namanya? Kang karena saya ngeliat semangat tim kuasa hukum. Mudah-mudahan jangan ini, saat Kang. berhadapan kita Jangan dengan melempem gitu, beliau. Kang Motar diantaranya luar biasa semangatnya. Kalau Tidak dalam akan bahasa, melempem. bahasa kekinian jangan ada yang pansos. Jangan Ya. ada yang pansos. Siap. Kalau Kang Muhtar Siap. saya yakin tidak Oh, pansos. dahsyat. Kita udah ngobrol beberapa Tadi kali. Kang apa? Pilihannya itu apa? Apa diksi beliau? Ini mana pertempuran? Iya. Saya tahu persis Kang Muhtar ini sangat intens melakukan advokasi bagi masyarakat yang katakanlah tertindas, Iya. Oh, ya. yang menjadi objek kekuasaan yang sewenang-wenang.
Nah, itu sejumlah kasus yang saya ketahui itu. Ini history ini beliau. Ya, portofolio beliau lah. Portofolio Jadi kita tidak usah beliau ragu lagi. dalam Ya, ini, kaum Kang, fakir miskin yang butuh layanan pro bono ke beliau aja. Siap. Kita Siap. catat tuh, Nanti Kang. kita siap pro bono ke sana. Kalau ada kasus ini apa? Kita ini muncul. Artinya pro bono saja beliau sepenuh hati, Ya, apalagi yang apalagi. katakanlah ada ya Aspek. professional fee bagi advokat. Kan Ya. beliau profesional. Ya, Oh, ya, luar ya. biasa. Siap. Insya Allah, Kang. Kalau tadi kita memberikan ilustrasi, jangan sampai lah ini kasus seperti Jessica kan gitu ya. Insya Allah kami benar-benar fight sampai bagaimana caranya kepentingan hukum klien kami itu terpenuhi. Karena titik dan terminal pemberangkatannya pun berbeda. Oke. Kan itu? Beda dong. Oke. Titik dan pemberangkatannya pun Dahsyat. berbeda. Kami menyetop mobil itu di pinggir jalan. Jessica itu kan di terminal yang mewah berangkatnya. Itu udah Iya. beda ya. Udah. Iya. Kemudian saya masuk tadi ke yang kita bahas itu. Saya sangat sepakat dengan Bang Reza itu. Kalaupun tiba-tiba muncul AEP, kemunculan AEP itu kan beberapa fase kalau saya lihat ya. Iya, Ini kita iya. bicara bukan masalah perdebatan sidang ya. Ini kita bicara tentang siapa si AEP itu sebetulnya. Fase pertama dialah yang menunjukkan para terpidana sekarang yang dijatuhi hukuman kepada orang tuanya Eki. Kan Ya, itu fase Ya, pertama. fase pertama, betul. Kemudian setelah itu masuk ke fase kedua, masuklah persidangan kasus itu. Ternyata si Aep dengan si Dede tidak pernah muncul di persidangan. Iya. Iya. Sepakat. Gitu loh, ya. Ya, ya. Fase ketiga, dia muncul lagi dengan statement. Waktu itu saya tahu peristiwanya dari jarak 100 meter malam kan begitu. Ya kan dalam keadaan malam jarak 100 meter. Saya tidak tahu namanya tapi memang benar nih orangnya kan begitu. Ya. Ini artinya dari fase ke fase ke fase, kalau saya lihat, mohon maaf saya harus bicara, mudah-mudahan ini juga didengar sama si Aep ya. Ini dia menggali lubang, makin digali, makin dalam, makin dalam. Setuju. Itu aja lah. Ya. Iya. Apakah nanti kami akan melakukan upaya hukum dengan lubang tersebut? Ya nanti kita lihat dulu. Nah, Ya kan? betul. Nah, kalau sekiranya memang upaya hukum ini bermanfaat buat kepentingan hukumnya Peggy, gitu ya, PS, kenapa tidak? Kalau ini upaya hukum ini hanya sebagai apa namanya, apa Bang Reza, hanya bumbu atau apalah gitu ya? Ya kita nggak usah bahas, maksudnya nggak usah lalui itu gitu ya. Tetapi yang saya nyatakan, fase kemunculan si Aep itu, katakanlah ada 3 fase. Fase pertama dia gali, fase kedua makin menggali, fase ketiga tambah jauh dia menggali. Itu aja. Akhirnya Ya, terkubur itu sendiri aja. kan. Nah itu maksud saya. Jadi begini deh. Dan alhamdulillah memang apa yang disampaikan tadi, pernyataan-pernyataan semisal si Aep, itu justru menjadi suplemen bagi tim kami untuk bersemangat lagi membela klien kami. Betul. Ternyata orang yang membuat statement seperti ini aja, kita tidak terganggu pikiran kita kan itu. Malah kita, ini suplemen loh buat kita ini. Jadi menurut mereka mungkin memberatkan klien kami, justru menurut kami malah meringankan klien kami. Nah, iya. Nah, sekarang kita masuk ke substansi Aep nih ya. Seperti itu. Substansi Aep. Itu nantilah kita buka di persidangan ya Bang Jaya. Ya, tadi satu saksi bukan saksi itu. Ya. Betul tadi. Kalau misalkan klien kami kalau misalkan memang jelas ini suara saya jelas ya. Jelas. Kang. Ya, tadi sempat ini sebentar. Silakan lanjut, Kang. Halo, jelas. Silakan lanjut, Kang. Kalau misalkan klien kami memang ditersangkakan, nah, kami akan men-challenge pihak yang mempersangkakan klien kami. Buktinya apa? Minimal 2 alat bukti, buktinya apa? Kan itu. Bukan kami yang harus membuktikan, karena mereka yang mempersangkakan, ya mereka yang harus membuktikan kan gitu. Betul. Logikanya mereka yang mempersangkakan, mereka yang harus membuktikan. Persis. Bukan kami yang harus membuktikan bahwa PS tidak terlibat. Mereka yang harus membuktikan bahwa persangkaan mereka ini apa. Sah. Dasarnya apa. Itu aja. Saya mau komentar tentang substansi sekarang. Tadi kan saya langsung tanda petik men-challenge Aep terkait dengan azas satu saksi bukan saksi ya. Sekarang kita masuk substansi.
terlepas apakah pemunculan AF ini alami karena keterpanggilan hati nurani, ataukah pemunculan Asep ini merupakan sebuah rekayasa, saya tidak mau berdebat soal itu. Itu kan bahasa konspirasi itu. Itu fair enough, Ya. Kang Reza. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yang jelas Asep itu sudah muncul dan menyampaikan keterangannya di ruang publik. Itu artinya kita dari sekarang bisa mengatakan ke Kang Muhtar dan kawan-kawan, silakan tuh siapkan strategi untuk menyanggah keterangan itu. Jadi bukannya idealnya kan keterangan saksi itu baru diungkap di persidangan. Iya, dia udah Dia buka-bukaan di ruang publik. Udah omon-omon sejak sekarang. Iya. Artinya dia menyediakan dasar Betul. bagi Kang Muhtar untuk menyusun strategi. Iya. Kalau baru hadir di persidangan nanti, baru dia kemukakan, kan gelagapan Kang Muhtar. Wah, ngeri nih kesaksiannya. Iya, betul. Kita tidak punya persiapan. Lah, dia udah kasih kisi-kisi. Bukan hanya kisi-kisi, soal ujiannya dikasih. Tinggal cari jawabannya. Betul. Jadi pemunculan AF di ruang publik di media berapa waktu lalu itu justru memang tanda petik menguntungkan Kang Muhtar dan kawan-kawan. Betul, Iya. betul itu. Sepakat saya, sepakat. Jadi Bahkan mumpung nih karena bicara AF, teman-teman Bravos kalau punya info tentang keberadaan atau nomor kontaknya AF, tolong infokan ke sini, tulis di komen. betul. Kenapa? Terima kasih. Kita cuma mau diskusi ya dalam rangka Iya, merealisasikan iya. keadilan. Merealisasi Iya. keadilan, Diskusi secara ilmiah. betul. Demi kebenaran, Ya, atas nama kebenaran, Iya. tapi diskusinya secara ilmiah. iya betul. Tolong sampaikan Kita aja. harapkan Kak, ini AF tuh dicari Mas Iwan. Mau diajak untuk hadir ngobrol di Bravos. Untuk hadir di Bravo Ada Channel. pertanyaan lagi, Kang Reza. Iya. Kalau misalnya sekarang pra peradilan ini berhasil dan dia Berarti dalam pengertian tidak jadi tersangka, dinyatakan tidak sah ya oleh tidak sah, Oke. gitu kan. Apakah ada kaitannya dengan pengadilan yang dulu? Oh jelas, Nah, sangat mungkin. itu kan. Hadirlah novum, sangat mungkin ya. Ya. Hadir novum. Soalnya ini ada dua, saya lihat ini ada dua apa namanya yang akan menggugat ya. Pertama mungkin dari Peggy Setiawan. Kemudian yang kedua dari para terpidana. Saka Terpidana. Tatal Ya. yang salah tangkap. Ya. Kalau saya teruskan mungkin bukan hanya Saka Oh, Tatal benar. dan Sudirman. Bukan hanya itu. Kalau kita tanya ke seluruh penasihat hukum, baik itu Pak Jogi maupun Bu Titin, mereka mengatakan klien mereka tidak. Betul. Ya. Betul. Jadi Saka Tatal dan Sudirman. Ya. Karena Saka Tatal dan Sudirman itu paman ya kalau nggak salah atau saudara tuh ke ke Sudirman itu. Saya nggak tahu. Ya. Kalau saya telaah lagi dari beberapa pernyataan mereka itu ada kaitan bersaudara itu, dua itu. Makanya semua yang kumpul di Ibu Nining itu warung itu tidak melihat Saka Tatal dan Sudirman. Saka Tatal dan Sudirman. Jadi pantas dia menggugat. Jadi ada kaitannya. Nah kalau misalnya sudah ada salah tangkap, kemungkinan juga ada salah tangkap keseluruhan terpidana dong. Ya, betul. Ya. Itu menjadi Hubungannya. dasar bagi munculnya novum bukti baru Ya, untuk ya. diajukan untuk PK peninjauan Ya. kembali. Kalau Ya. saya mengatakan begini, bahkan bagi saya PK pun itu merupakan langkah kedua deh. Iya. Langkah pertama adalah kenapa? Kenapa saya katakan itu langkah kedua? Karena maaf ya, kalau ternyata putusan PK itu berbalik 180 derajat, pasti akan memunculkan rasa malu, Betul. gitu ya, dari pihak yang berbeda dengan putusan hakim. Ya. Otoritas penegakan hukum pun bisa dipertanyakan, kok terulang lagi sih kasus Sengkon dan Karta, gitu kan? Iya betul. Nah, daripada terulang situasi yang tidak menyenangkan hati macam itu, maka secara legowo, secara besar hati, dan ini justru merupakan bentuk profesionalisme otoritas penegakan hukum, Iya. bahwa pimpinan lembaga penegakan hukum mengatakan, saudara-saudara, kami telah menginstruksikan dilakukannya eksaminasi ulang. Iya. Itu. Jadi eksaminasi itu yang merupakan langkah pertama yang justru patut diinisiasi
oleh lembaga penegakan hukum itu sendiri. Yang pertama siapa tuh? Kepolisian sendiri. Oh jelas, karena saya mengatakan Kemudian- eksaminasi mulai dari hulu, Iya. mulai dari kepolisian, Kemudian kejaksaan. Bertutur terakhir Mahkamah Agung. bertutur dari kepolisian, Ya. kejaksaan dan Mahkamah Agung yang membawahi para hakim kan itu kan? Betul, betul. Tapi untuk tahap ini nih, karena sekarang sedang gaduhnya di sorotan publik kan banyak ke kepolisian gitu Iya. ya. Ya paling tidak eksaminasi itu sebagai bentuk profesionalisme kami, Hmm. kami putuskan lakukan eksaminasi. Artinya ini momentum bagi Polri. Ya. Momentum. Momentum. Terutama kita kaitkan dengan perintah presiden kan bahwa kepada Polri sudah diminta Ya. agar bukalah kasus Al-Munawar Vina ini secara Nah sekarang transparan bayangkan Mas dan Iwan, tidak ada yang tutup-tutupi. ya bayangkan Mas Iwan karena Kang Mutar, andaikan dari eksaminasi Polri itu muncul novum, muncul pengakuan misalnya, iya kami telah khilaf karena tidak melakukan uji DNA. Hmm. Masyarakat akan, saya yakin menyambut itu dengan sangat positif. Masuk akal ya, Kang? Betapa Iya. Polri lapang dada, rendah Profesional. hati, Tapi profesional. Itu Iya. saya maksudkan. Iya. Itulah salah satu bukti atau contoh profesionalitas. Betul. Ketika Anda mengakui secara saintifik, Iya. oh ya, ada dulu kealpaan Ada di sana. loophole di sana. Ada loophole di sana. Iya, dan kami koreksi. Setelah kami buktikan kalau loophole itu dan mau kami koreksi. Betul, betul. Itu profesionalitas. Wah, profesional sekali. Tertinggi itu Iya. kan menurut Betul, saya. tidak ada rasa dipojokkan, Tidak ada. dipermalukan, tidak akan muncul lah Publik siapapun justru akan itu. berbalik menjadi simpati. Simpati, respect luar kita, biasa. respect. Betul, Kang. Saya setuju yang disampaikan Kang Reza. Iya, Kang. Tapi sampai saat ini Hmm. saya itu belum melihat kepolisian ini akan selegowo itu. Hilalnya Satu. belum kelihatan. Iya, belum kelihatan. Hilal. Kata-kata eksaminasi itu sudah bergulir itu sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu. Iya, iya. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu kekeh Iya. polisi ini Inkrah. inkrah. Iya. Kemudian, nah kalau saya kaitkan sekarang dengan apa namanya Komnas HAM sudah bergerak lebih dulu, ya kan? Jangan salah. Laporannya tahun 2016 baru mengunjungi keluarga Sakatatal beberapa hari yang lalu. Iya betul. Artinya, Iya, iya. artinya sudah banyak yang dikunjungi oleh Komnas HAM. Saya dengar ada 23 atau berapa gitu ditanya-tanya oleh Komnas HAM kan sudah bergerak. Saya harapkan gitu kan. Biasanya kalau mereka sudah bergerak barulah ini nih kepolisian nih. Saya berharap begitu Saya nih. mau komentar takut. Harapannya begitu kan, Menyerempet harapan bahaya. kita tuh. Ini contoh kasus Sambo kita angkat. Iya, iya. Oke. Pada saat itu bagaimana Kompolnas agak kurang apalah pada saat itu kan. Kemudian kok bisa berbalik setelah ucapan dari Mahfud Iya. MD kan pada saat itu berbalik. Kemudian ada Komnas HAM ikut bergerak. ada penyikapan dari Komnas HAM juga. Komnas kemudian. HAM. Jangan salah. Ya. Komnas Perempuan Hmm? itu justru Iya. termasuk penyokong narasi bahwa sudah terjadi kekerasan seksual oleh Iya. mendiang Brigadir Yosua. Oh. Posisinya berseberangan. Iya, Itu tapi Komnas Perempuan tapi ya, toh Komnas Perempuan. toh Komnas Perempuan akhirnya dalam kurung Komnas HAM. Iya, 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 iya. tapi toh akhirnya kan berhasil Saya bercanda, kan, ya. berhasil. Nah, mudah-mudahan lah Kang ada Komnas HAM nih ikut bergerak. Tinggal nanti mungkin gimana ke arah eksaminasi, mungkin juga Mahkamah Agung juga ikut bergerak Seperti tadi Kang sebelum Reza. kepolisian gini. Kalau dari kepolisiannya agaknya Jadi mari kalau saya boleh simpulkan Iya. saya Iya. pribadi ya. Iya. Kita dalam posisi mendukung profesionalitas kerja Polri kan. Oh iya, Betul. sepenuhnya. Tapi bagi saya profesionalitas itu indikatornya bukanlah dengan mencari-cari DPO, Iya. tapi melakukan eksaminasi sejak titik hulu. Ya. Itu profesionalisme. Nah, sekarang gini. Eksaminasi dari titik nol, ya Kang? Iya. Back Gini. to square one kalau kata Mas Iwan. Jadi kan tadi Square one. kuncinya, Pak. Kuncinya pra-peradilan ini harus sukses nih Kang Nah. Mutar. Jadi Insya Allah, ya Insya Allah. ada kaitannya ke mana? Ke pengadilan dulu. Eksaminasi mungkin dilakukan. Ya. Bisa itu. Insya Allah. Ya. Insya Gitu, Allah Kang? karena memang Silahkan Kang. ya, Insya Allah karena memang kita kemarin sudah yang tadi saya sampaikan di awal bahwa
sudah dibentuk tim khusus untuk pra peradilan. Nah, jadi ini apa namanya, artinya kita menghadapi ini secara serius, Ya, ya. supaya penegakan keadilan dan pemenuhan keadilan buat klien kami itu benar-benar terpenuhi. Itu Amin, Kang. kan. Terima Siap. kasih. Amin. Kang Muhtar Effendi, Bapak Muhtar Effendi SHMH, Siap. anggota atau bagian dari tim kuasa hukum untuk PS yang kita ketahui secara luas secara publik sekarang sebagai Peggy Setiawan. Tapi sebelum tutup dulu Iya, nih. iya Kang. Kita pengen ngobrol zaman waktu itu kan kita ngobrol banyak nih mengenai kasus apa namanya? Irian Barat itu. Papua Irian dulu. Barat, Papua. Makanya saya bingung Masih kalau lihat benar. dari badan kekar gitu, potongan rambut gitu, kayaknya jangan-jangan beliau ini Tapi tentara ya. jadi gini Kang Reza, diskusi kita waktu di Bandung ya Kang Di Reza ya, Bandung, dengan ya. beliau ini, ternyata pandangan dan harapan Kang Muhtar sekarang terbukti Kang. Yaitu Pendekatan itu. TNI di Papua Itu. Ya, Betul. bahwa harus dinyatakan itu sebagai OPM. Ya. Panglima TNI telah menyatakan betul, sebagai OPM. betul. Jadi saya ingin secara pribadi menyampaikan selamat pada Kang Muhtar Mungkin dengan pandangan. mungkin dijelaskan dulu siapa Kang Muhtar Nah, itu. Kang Muhtar ini Kaitan adalah dengan OPM luar tadi itu ya. biasa. Kang Muhtar sebagai praktisi hukum yang punya background buat sahabat Bravos. Pak Muhtar Effendi SHMH adalah seorang praktisi hukum yang punya background seperti Kang Kana usulkan tadi. Pak Muhtar punya Prajurit. background sebagai dulu adalah tentara Pasukan tempur. profesional Republik Indonesia yang pernah bertugas luar biasa dulu di Medan Juang di Papua. operasi-operasi berbahaya deh Dalam pokoknya. operasi berbahaya. Iya. Beliau terlibat langsung, termasuk operasi apa itu Kang Reza? Pembebasan Sandra, Penduma. Siap. Mapenduma Siap. tahun pertengahan 90-an ya Kang Karna ya. Dan Ya. yang hebat lagi, Beliau Kang dari- Muhtar ini yang menangkap Ininya. bukan Sandera. sanderanya Sanderanya. itu dapat Yang menyelamatkan para sandera. Ya, ini menginspirasi kita semua. Beliau ini kan mantan prajurit Kostrad. Persis. Jadi mantan prajurit Kostrad yang kemudian meneruskan langkah beliau di jalur hukum ya Kang. Dan Iya. menjadi praktisi hukum luar biasa udah menjadi advokat kondang sekarang di Jawa Barat. Amin. Bandung khususnya, dan insya Allah Amin. dengan catatan emas di perjalanan karir sebelumnya, kali ini pun kami yakin saya pribadi khususnya Kang Muhtar di karir hukum Akang sekarang sebagai advokat, insya Allah sama suksesnya bahkan lebih sukses lagi dalam konteks Amin. hari Siap. ini dalam membela Peggy Setiawan. Amin. Pamungkas Amin. dari Kang Reza, ada dari Kang Karna? cukup. Ya, sebetulnya kan kalau ABRI ada istilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya. Ini juga sebagai seorang penggawa hukum untuk masyarakat oleh masyarakat dari masyarakat. Wow. Siap. Beda sama polisi ya, polisi. Polisi apa? tadi pelindung, pengayom, pelayan, Iya, dan penegak hukum. dan penegak Penegak hukum. Tapi, Nah, satu aja dari saya, Kang Iwan. Satu ya, aja. mangga Kang. Saya selalu teringat dengan Bravos Radio ini. Alhamdulillah. Pertama kali kita adakan pembicaraan Iya Kang. itu membahas tentang kenapa pemerintah kok gamang. Iya, Betul, iya. waktu itu terkait kebijakan di penyebutan Papua. penyebutan terhadap gerombolan yang ada di Separatis Papua. Papua. Ya, makanya waktu itu kita bilang sudah saja bilang jadi OPM saja udah jelas kan. Hmm, Nah, alhamdulillah doa kita, percakapan kita Betul. didengar. Ya. Luar biasa. Selamat berjuang Iya. Kang. Tadi Siap. meminjam Terima kasih. mengulang istilah Kang Muhtar. Ini tim kuasa hukum akan maju ke medan pertempuran itu kan, quote unquote gitu kan ya. Siap. All the best Kang. Insya Allah dari Kang Karna, Siap. tadi, Kang. Cukup. Nuhun atau nuhun, Kang Reza. Terima Ya, kasih. Terima kasih Kang. Sekali lagi Pak Muhtar Effendi Siap. SHMH. Siap. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa komprehensif ini Kang, dan untuk waktu Siap. yang telah disediakan Kang Muhtar. Ya. Selamat bertugas. All the Selamat best. bertugas, selamat bertemu dengan Ramzan Nasution, siapa tahu. Rajman. Cerita nanti Kang ya, kapan-kapan cerita lagi Kang ya pengalaman itu Kang yang tadi disitir oleh Kang Reza. Siap. Nuhun Kang. Siap. Terima kasih Assalamualaikum sahabat Bravo, itulah diskusi Waalaikumsalam kita dengan Assalamualaikum Kang Muhtar. Diskusi kami tadi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi Bapak Muhtar Effendi SHMH. Anda yang akan simpulkan sendiri dari Kang Karna Dibrata, dari Kang Reza Indragiri Amril, dan saya Ahmad Sirwan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.